Bab 364. Apakah kamu pikir aku bodoh? Meskipun Alfredo Han tidak takut dengan keluarga Meng dan keluarga Ning yang bergabung, dia juga tahu bahwa sekali perang pecah, itu akan menyebabkan kerugian besar di kedua sisi. Intinya, keluarga Ning telah membeli hampir setengah dari keluarga. Menilai dari situasi saat ini, keluarga Han tidak akan mampu. Karena Tuan Ning sangat suka mencampuri urusan orang lain, maka aku akan menyelesaikannya denganmu. Pada saat ini, ke arah kota Jinhe, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba muncul. Itu adalah kepala keluarga Feng, Ubeo Feng. Keluarga Feng benar-benar telah memasuki permainan. Banyak mata tertuju padanya. Semua orang bisa melihat bahwa ketiga raksasa di ibu kota provinsi sudah muncul. Dalam hal ini, keluarga Feng memasuki permainan, bukankah mencari kematian? Jerry yang baru saja tersenyum, menyipitkan matanya sedikit. Aku tidak tahu masalah apa yang dimiliki keluarga Ning dan keluarga Fengwu. Jerry yang benar-benar tidak tahu bahwa putra Ubeo Feng terbunuh tadi malam. Ubeo Feng tidak tahu bahwa kematian putranya tidak ada hubungannya dengan keluarga Ning. Jerry yang memandang Ubeo Feng. Tampaknya Nahele Feng yang dibunuh, memang sangat disayangi oleh Ubeo Feng. Ken Foning, yang sedang duduk di belakang keluarga Ning, tiba-tiba mendapat firasat buruk setelah melihat Ubeo Feng berdiri. Tadi malam, tubuh Nahele Feng tiba-tiba muncul di bagasi mobilnya, kemudian orang-orang yang diatur untuk membuang mayat itu menghilang sama sekali. Apa masalah antara kedua keluarga kita? Kamu harus bertanya pada generasi muda dari keluarga Ning. Niat membunuh yang kuat melintas di kedalaman mata Ubeo Feng, dia menatap langsung ke arah Ken Foning. Sungguh. Ken Foning menyadari bahwa Ubeo Feng sedang menatapnya, dan merasa tidak nyaman. Memikirkannya sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah diperhitungkan. Dia khawatir orang yang diatur untuk membuang tubuh Nahele Feng telah terbunuh. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Statusnya di keluarga Ning tidak tinggi, begitu usahanya untuk menghancurkan tubuh dan jejak terungkap, keluarga Ning pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Membawa masalah seperti itu ke keluarga Ning kemungkinan besar akan menyerahkan dirinya. Apa sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan? Katakan dengan jelas. Jerry yang menyipitkan matanya dan menatap Ubeo Feng. Meskipun dia tersenyum, semua orang bisa merasakan kengerian di bawah wajah tersenyum Jerry Yang. Tepat ketika dia menargetkan keluarga Han dengan campur tangan Alfredo Han dalam urusan keluarga Meng, dia sendiri menjadi sasaran di depan umum oleh sebuah keluarga kecil yang kekuatannya jauh lebih rendah dari miliknya. Ini adalah penghinaan besar baginya. Ubeo Feng tidak memiliki rasa takut sedikit pun, berkata dengan gigi terkatup, putraku Nahele Feng baru saja dibunuh tadi malam. Jika aku tidak tiba tepat waktu, aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa menyelamatkan tubuhnya. Ubeo Feng mengertakkan gigi saat mengucapkan kata-kata ini, dia baru saja kehilangan putra kesayangannya tadi malam, bisa dibayangkan kemarahan di hatinya saat ini. Jika bukan karena dia tidak bisa berurusan dengan keluarga Ning, bagaimana dia bisa menunggu saat ini? Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membalas dendam, bagaimana dia bisa melepaskannya? Apa, putra Ubeo Feng terbunuh? Aku mendengar bahwa Ubeo Feng cukup tua baru memiliki seorang putra, dan dia sangat menyayangi putra ini. Dia pasti tidak akan membiarkan pembunuhnya pergi. Siapa yang berani membunuh putranya? Banyak orang telah mendengar tentang kasih sayang Ubeo Feng pada putranya, dan ada banyak diskusi saat ini. Ken Foning terlihat tidak wajar, dia ingin menjelaskan tetapi tidak berani, jadi sekarang dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Jerry yang adalah kepala keluarga, dia bukan orang bodoh yang bisa duduk di posisi ini. Dari mata Ubeo Feng, dia melihat kebencian yang sangat kuat. Ubeo Feng mengincar dirinya lagi saat ini. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu kematian putranya terkait dengan keluarga Ning. Tuan Feng, aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian putra kamu. Kamu dapat mengatakannya dengan percaya diri,
semua penguasa provinsi Jiangping ada di sini hari ini. Untuk mencegah hal serupa terjadi, kita tidak boleh membiarkan pelakunya, agar mendapat hukuman yang pantas kamu terima. Alfredo Han mengambil kesempatan untuk berbicara juga. Banyak orang menyadari bahwa kematian putra Ubeo Feng benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Ning. Ubeo Feng tiba-tiba menunjuk ke arah keluarga Ning, menunjuk, dan berteriak dengan marah, "Ken Fo Ning anakku setia padamu, namun kamu benar-benar membunuhnya, bahkan ingin membuang tubuhnya ke hutan belantara. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa putraku." Ubeo Feng benar-benar sangat marah, gemetar karena marah. Wajah Ken Fo Ning menjadi pucat, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Feng, tolong jangan bicara omong kosong, ada harga yang harus dibayar untuk apa yang kamu katakan. Apa, kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengaku?" Ubeo Feng dengan sinis berkata, "Jika kamu berada di anggota keluarga Feng, kamu hanya sampah." "Bajingan, siapa yang kamu sebut sampah?" Ken Fo Ning tiba-tiba menjadi marah, berdiri dengan tiba-tiba. "Diam!" Jerry yang meraung dengan marah. Ken Fo Ning terkejut, dengan cepat menutup mulutnya, tetapi matanya penuh dengan kengganan. Dia tidak membunuh Nahele Feng, tetapi dijebak. Tubuh Nahele Feng hanya muncul di bagasi mobilnya. Tapi sayangnya, dia tidak bisa menjelaskan. "Tuan Feng, kamu harus memiliki bukti. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa keluarga Ningku yang membunuh putramu?" Jerry yang berbicara, nadanya sedikit lembut. "Urusanku sendiri belum beres, masih ingin ikut campur dalam urusan keluarga Hanku, sungguh lelucon." Alfredo Han mencibir. Jerry yang mengabaikannya, dan terus menatap Ubeo Feng. Ubeo Feng mengertakkan gigi dan berkata, "Aku dari awal sudah tahu kalau kamu akan mengatakan hal seperti itu. Jika tidak ada bukti, bagaimana aku bisa mengganggu keluarga Ning di acara besar seperti ini?" Setelah suara itu turun, dia memerintahkan, "Putar sesuatu untuk dilihat semua orang." Seorang pria parubaya yang memegang laptop dari belakangnya, berjalan langsung ke podium, dan menghubungkan komputer ke proyektor di ruang konferensi. Setelah itu, sebuah video diputar. "Sekarang, kamu kendarai mobil ini dan bakar bersama dengan tubuh Nahele Feng. Hanya kamu dan aku yang tahu tentang masalah ini. Jika orang ketiga mengetahuinya, aku akan membunuhmu. Tuan muda jangan khawatir, aku pasti tidak akan membocorkannya. Oke? Cepat selesaikan itu." Hanya ada video singkat, Ken Fo Ning dan anak buahnya berdiri di bagasi Bentley biru langit. Bagasi dibuka, dan ada mayat di dalamnya, yaitu Nahele Feng. Putra Ubeo Feng ternyata dibunuh oleh keluarga Ning. Junior dari keluarga Ning ini terlalu kejam. Dia bahkan ingin menghancurkan mayat dan menghapus jejaknya. Selama bertahun-tahun, keluarga Ning memang terlalu sombong. Mereka ingin ikut campur dalam segala hal. Mereka hanyalah masalah di provinsi Jiangping. Pada awalnya, hanya beberapa orang yang menuduh keluarga Ning melakukan sesuatu yang salah, tetapi seluruh aula pertemuan pertukaran itu penuh dengan diskusi. Sudut mulut Jerry yang sedikit terangkat. "Putraku tidak bisa mati sia-sia, keluarga Ning harus memberi penjelasan pada keluarga Fengku." Sikap Ubeo Feng sangat tegas, dan mata merahnya sudah dipenuhi amarah. Seorang junior dari keluarga Ning bisa begitu kejam kepada bawahannya yang mengikutinya. "Aku khawatir dia belajar dari senior keluarga Ning, kan?" Sindarta Chen juga berkata dengan sinis. "Ini tidak bisa dihindari." Gerdi Guan juga melihatnya dan mencibir. "Sekarang buktinya kuat, apalagi yang harus kamu katakan?" kata Ubeo Feng. Jerry yang tidak berbicara, tetapi matanya sangat menakutkan, penuh dengan cahaya yang ganas. "Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya denganku." Ken Fo Ning segera menjadi cemas, suara celepuk, dia berlutut di kaki Jerry yang dan memohon, "Aku tidak tahu siapa yang membunuh Nahele Feng dan meletakkan tubuhnya di bagasi mobilku. Nahele Feng adalah teman yang baik terus mengikutiku, bagaimana aku bisa membunuhnya?"
Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Ken Founing benar-benar takut, sekarang dia hanya bisa menyerahkan diri. Berdasarkan pemahamannya tentang Jerry Yang, sangat mungkin melakukan hal seperti itu. Ken Founing, sekarang buktinya kuat. Dalam video itu, kamu telah menyuruh bawahanmu dan ingin menghancurkan tubuh anakku, tetapi sekarang kamu mengatakan bahwa tubuh anakmu tiba-tiba muncul di mobilmu. Mungkinkah pertahanan keluarga Ningmu semuanya adalah kebohongan? Bagaimana orang sebesar itu bisa dimasukkan ke dalam bagasi mobilmu tanpa ada yang memperhatikan? Apakah kamu pikir aku, Ubeo Feng bodoh? Ubeo Feng meraung marah, wajahnya penuh keganasan. Bersambung.